Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat walau harus belajar di rumah. Kali ini kalian akan mempelajari teks cerita pendek atau yang biasa disingkat dengan sebutan cerpen. Terlebih dahulu akan saya sampaikan KD atau kompetensi dasar dan tujuan yang harus kalian penuhi dalam mempelajari teks cerita pendek. KD yang harus kalian penuhi adalah 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik. Unsur intrinsik tersebut adalah unsur pembangun karya sastra dari dalam. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerita pendek yang meliputi latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian unsur intrinsik lainnya yaitu tokoh, perwatakan, alur, sudut pandang, dan majas. Untuk majas ini ada majas personifikasi, majas simile, dan metafora. Anak-anakku, saya yakin kalian sudah sering membaca cerpen yang ada di koran, di majalah, di kumpulan cerpen, atau di media elektronik. Kali ini kalian akan dituntut untuk bisa menemukan unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah teks cerita pendek. Nah, saya akan menyajikan sebuah teks cerita pendek yang harus kalian baca. Untuk itu akan saya beri waktu, bacalah teks cerita pendek yang berjudul Kesabaran Meraih Kesuksesan. Silakan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah membaca teks cerpen berjudul Kesabaran Meraih Kesuksesan? Baiklah, kita akan bersama-sama akan mencari unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen tersebut. Yang pertama adalah kita akan menemukan latar waktu. Kira-kira waktu apa yang ditampilkan dalam cerpen tersebut? Nah, ya betul, waktu berada atau saat berada di sekolah, khususnya saat toko berjualan makanan di sekolah. Itu menunjukkan latar waktu, bisa pagi, menjelang siang, atau siang. Kemudian latar tempat, di situ sangat jelas. Ada kalimat yang berbunyi, meskipun kutu buku itu harus berjualan di sekolah. Nah, jelas berarti latar tempat adalah di sekolah. Kemudian latar suasana. Latar suasana kita bisa melihat kalimat. Coba perhatikan kalimat yang berbunyi, Anjar menjawab sambil merampas donat yang ada di tangan Aisyah dan membuangnya ke tanah. Melihat perbuatan Anjar, Aisyah menjadi marah. Berarti ada suasana apa di situ? Ya, betul. Ada suasana marah, ada suasana kesal. Ya. Kemudian alur. Nah, betul.
teks cerita pendek ini menggunakan alur maju. Kemudian kita cari tokoh dan karakternya. Di situ ada berapa tokoh? Ya, ada tokoh Doni yang penyabar dengan karakter sabar. Ada tokoh Anjar yang sombong dan pemarah. Dan karakter Aisyah yang setia kawan. Selanjutnya sudut pandang pengarang. Karena di situ tokoh utamanya menggunakan kata ganti orang ketiga, Doni. Di situ ada kata iya, dia, maka pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Majas personifikasi yang ada di dalam teks cerita pendek tersebut bisa kita ketahui ada kata sudah tidak apa-apa, donatnya juga tidak menangis. Nah, ada kata menangis. Menangis, kalimat yang menandai kata menangis inilah kalimat yang bermajas personifikasi. Karena kata menangis itu kan biasa dilakukan oleh manusia. Nah, ini dipinjam oleh donat. Jadi seakan-akan donat itu adalah makhluk hidup yang bisa menangis. Itulah majas personifikasi. Kemudian majas simile. Kita bisa melihat di kalimat dia menganggap perbuatan temannya itu laksana cobaan yang harus dihadapi dengan sabar. Dalam kalimat ini ada kata laksana. Nah, kalimat yang ditandai dengan kata laksana biasanya masuk dalam majas simile. Jadi menunjukkan seperti atau mirip. Kemudian majas metafora. Majas metafora bisa kita ketemukan di kalimat. Meskipun kutu buku itu harus berjualan di sekolah, dia sama sekali tidak merasa malu. Kata kutu buku di sini termasuk majas metafora. Baiklah anak-anak, itulah kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks cerita pendek. Selanjutnya kalian akan saya beri teks cerita pendek lainnya untuk bisa menemukan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks cerita pendek lainnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.